Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa KC News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali dengan saya Aziz Rahman di program Kabar Petang edisi Sabtu 9 Oktober 2021. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah kabar petang selengkapnya. Pemirsa, Direktur Utama PT Waskita Tol Road Septian Andri Purwanto buka-bukaan perihal rencana divestasi jalan tol milik Perseroan. Semua itu dipaparkan Septian dalam wawancara khusus dengan CNBC Indonesia Selasa 5 Oktober yang lalu. Ia mengatakan bahwa sampai dengan bulan lalu sudah 5 ruas yang didivestasi, 2 tahun lalu, 3 di awal tahun ini. Saat ini kita masih ada PR 2 ruas tol lagi yang didivestasi, katanya. Andri menjelaskan 3 ruas jalan tol yang sudah didivestasi adalah Medan Kuala Namu, Tebing Tinggi di Sumatera, lalu 2 ruas jalan tol di Jawa yakni Cinere Serpong dan Semarang Batang, lalu 2 ruas yang akan didivestasi lagi adalah Cibitung Cilincing dan Cimanggis Cibitung. Dengan demikian, total jalan tol yang akan didivestasi hingga akhir tahun berjumlah 5 ruas. Menurutnya, salah satu ruas jalan tol itu sudah diproses akhir sehingga dapat diinformasikan ke publik dalam waktu dekat. Sementara ruas tol lainnya akan didivestasi kepada investor dalam negeri. Nah, pemirsa, apakah divestasi yang dilakukan Waskita Karya Tbk atas beberapa jalan tol di Indonesia akan menambah beban rakyat? Apakah skema tarif tol ke depan lebih mahal? Apa bahaya swastanisasi jalan tol? Untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Dr. Fahrul Ulum, MEI dari Forum Dokter Muslim Peduli Bangsa. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bung Fahrul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana ini kabarnya ini, Bung Fahrul Ulum? Alhamdulillah, baik, sehat. Alhamdulillah. Baik, Bung, menyikapi dan mencermati terkait dengan pemberitaan terkait dengan hal tersebut. Ini dalam kacamata Anda ini, apakah divestasi yang dilakukan oleh Waskita Karya ini atas beberapa jalan tol di Indonesia ini akan menambah beban rakyat? Dan apakah keputusan tersebut ini juga sesuai dengan konstitusi ini, Bung Fahrul? Ya, begini Mas Aziz. Rakyat itu sekarang kan bebannya sudah cukup berat ya, dengan apalagi ada pandemi yang seperti sekarang ini, sehingga daya beli masyarakat menurun drastis. Kemudian juga bisnis mulai berkurang, otomatis juga pendapatan masyarakat luar biasa. Belum lagi secara makro, ternyata kebijakan-kebijakan makro itu juga berimbas kepada perekonomian individu-individu, termasuk nanti strategi-strategi yang dipakai oleh ekonomi makro di dalam mengembangkan bisnis secara makro itu. Kita ambil contoh misalkan divestasi jalan tol. Ya. Divestasi jalan tol itu kalau memang masih bisa dilakukan pengelolaannya oleh negara, oleh BUMN, tentu ini tidak banyak menimbulkan pertanyaan. Tetapi kalau dilakukan divestasi secara otomatis, pembeli dari jalan tol yang telah dibuat itu akan menaikkan tarif tolnya. Karena dalam ekonomi sudah maklum, sudah diketahui secara umum bahwa ada prinsip-prinsip ekonomi dengan pengorbanan tertentu untuk mendapatkan hasil yang sebanyak-banyaknya. Kalau kita membeli sesuatu, jalan tol, pasti kita akan menginginkan keuntungan yang banyak. Nah, perusahaan-perusahaan swasta yang membeli jalan tol ini secara otomatis untuk meraup keuntungan yang banyak, dia harus menaikkan tarifnya. Jadi, dapat dipastikan bahwa ini tentu akan semakin menambah beban rakyat, di mana rakyat di dalam sistem kapitalis itu berposisi sebagai konsumen belaka. Nah, konsumen yang harus dikalahkan oleh
fasilitas umum yang telah terbeli oleh swasta. Memang kalau disampaikan tentang apakah divestasi ini ada payung hukumnya, ya ada undang-undangnya memang, seperti misalkan undang-undang BUMN. Tetapi undang-undang ini kan hanya dalam rangka mengatur bagaimana proses divestasi itu dilakukan. Misalkan di dalam pasal 79 bahwa divestasi bisa dilakukan tapi harus ada komite privatisasi, misalkan begitu. Dan itu gampang, diadakan aja komite. Atau misalkan divestasi itu bisa dilakukan dalam pasal 82, yaitu harus ada seleksi perusahaan. Seleksi perusahaan ini nanti memunculkan problem lagi bagaimana seleksinya. Kemudian direkomendasikan oleh Menkeu, Menteri Keuangan. Kemudian disosialisasikan ke masyarakat. Kemudian dikonsultasikan ke DPR. Jadi semua langkah-langkah di dalam Undang-Undang BUMN pasal 82 itu kalau memang punya keinginan untuk benar-benar melakukan divestasi dengan alasan tertentu bisa dilakukan. Jadi ada payung hukumnya memang, tetapi faktanya itu bisa sangat merugikan rakyat sebagai konsumen di dalam era saat ini. Ya, baik Bung. Lantas kemudian kalau kita melihat ini kan mahalnya biaya yang dibutuhkan ini kerap memunculkan polemik ya, sebab seringkali dana yang digunakan ini berasal dari utang, baik itu utang pemerintah ataupun BUMN. Untuk menutupi utang tersebut, mau tidak mau jalan tol yang sudah selesai dibangun ini kan dijual atau didivestasikan kepada swasta. Nah, bagaimana menurut Anda terkait dengan proyek ini? Bagaimana menurut Anda juga logika bisnis pemerintah saat mengelola fasilitas umum seperti jalan tol ini? Begini Mas Aziz, kalau alasan untuk melakukan divestasi yang dilakukan oleh BUMN dalam hal ini adalah WK, itu kan demi likuiditas perusahaan, likuiditas BUMN tersebut, ya. Bukan, saya tidak tahu menyebut untuk demi rakyat bagaimana ya, tetapi yang jelas bahwa kondisi perusahaan sekarang ini sedang mengalami kesulitan likuiditas. Ya. Jadi alasannya adalah menurunkan utang dan beban bunga likuiditas itu. Divestasi itu. Menurunkan utang dan beban bunga. Ya. Karena kalau dalam tahun 2021 ini 9 ruas tol itu bisa terjual, itu klaim dapat 10 triliun. Sehingga dapat mengurangi 20 triliun hutang yang dimiliki oleh BUMN WK tersebut. Ya. Nah, kalau kita lihat alasan yang berikutnya itu adalah merupakan proses bisnis agar WK ini bisa berkelanjutan. Berarti saat ini WK terancam untuk tidak bisa melanjutkan usaha bisnisnya karena memang likuidasi, ada problem likuiditas. Ada problem likuiditas. Sehingga satu-satunya cara adalah dengan melakukan divestasi dan itu ada payung hukumnya. Cuman yang jadi persoalan sekarang ini adalah apakah benar dengan melakukan divestasi itu kesulitan likuiditas itu akan teratasi? Dan padahal kesulitan likuiditas itu sesuatu yang terpisah dengan divestasi, sehingga perlu dirasionalkan kalau menurut saya. Ya, perlu dirasionalkan apa itu utang dan pendapatan divestasi. Kalau pendapatan divestasi itu bisa menutup semua utangnya BUMN, dalam hal ini adalah WK, berarti memang ada efisiensi kerja. Tetapi kalau hasil dari divestasi itu tidak bisa menutup utang, berarti di sana inefisiensi. Nggak efisien kerjanya. Mungkin terjadi markup proyek, mungkin belum layak untuk dibangun, dipaksakan untuk dibangun. Nah, dua hal itu yang menjadikan kita bertanya-tanya, apakah divestasi itu bisa menutup semua hutang-hutang akibat operasional yang dilakukan oleh BUMN tersebut. Nah, jadi seperti itu. Nah, logika bisnis yang model seperti ini adalah logika bisnis yang masih saja tetap mengandalkan kepada hutang. Jadi
basisnya adalah basis hutang, kemudian juga di sana ada riba, dan kalau kepepet biasanya larinya tetap minta kepada pemerintah. Makanya strategi yang dilakukan oleh BK itu tidak hanya melakukan divestasi, ada lagi yaitu restrukturisasi keuangan dari kreditur. Ini berarti menunjukkan bahwa memang basisnya berbasis hutang. Tidak hanya berhenti sampai di situ. Yang ketiga ternyata adalah ini sedang mengupayakan penjaminan pinjaman dan surat hutang oleh pemerintah. Harapannya apa? Kalau ada penjaminan dari pemerintah, itu bisa mendapatkan kredit dengan bunga yang lebih kompetitif katanya. Dan ini sudah akan cair 15,3 triliun. Yaitu pinjaman-pinjaman yang mendapatkan jaminan dari pemerintah. Repotnya nanti ketika jaminan ini, ketika benar-benar tidak bisa menyaur, pemerintah yang harus menjamin, dari mana pemerintah? Pasti pemerintah akan merogoh keuangan negara. Dari mana? Pajak. Lagi-lagi rakyat yang harus menanggung dari kerugian. Ini yang jadi problem. Jadi logika bisnis seperti ini adalah logika yang susah untuk diterima dengan akal sehat. Lagi-lagi mengarahnya kepada rakyat yang harus dikorbankan. Sudah dia berposisi sebagai pembeli, dia juga harus menanggung ketika ada kerugian yang dijalankan dari operasional BUMN tersebut. Ya, baik. Jadi ini berarti swastanisasi jalan tol ini dengan skema tarif tol tersebut. Ini ke depan tarif tol akan bisa lebih mahal begitu. Lantas kemudian apa bahaya dari swastanisasi jalan tol ini? Ya, jelas akan lebih mahal. Dan begitulah swastanisasi itu berbahaya. Karena apa? Memang itu rekomendasi dari sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis yang pada intinya melakukan penjajahan kepada sebagian besar dari penduduk bumi, itu memang merekomendasikan supaya peran pemerintah dikurangi, dia hanya sebagai perantara, terus kemudian juga peran swasta yang ditekankan, menguasai semua sektor-sektor penting, dan di situ akhirnya rakyat hanya sebagai pembeli, kemudian sebagai penumpang saja di negara tersebut. Semua kepemilikan rakyat, kepemilikan umum, misalkan di dalam Undang-Undang Dasar disebutkan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, itu nggak terbukti. Karena apa? Sudah dikuasai oleh swasta. Rakyat hanya numpang saja nanti itu. Rakyat hanya sebagai pembeli dan penumpang saja. Itu yang pertama. Yang kedua, suatu saat jika terjadi kegagalan dari sebuah negara, maka barang-barang ataupun proyek-proyek itu akan tetap bisa dimiliki oleh pemilik atau pemegang modal yang notabene-nya swasta tadi itu. Tidak bisa menjadi milik rakyat. Ya, baik. Jadi ini ada sedikit kesan ya, bahwasanya sejumlah tol garapan dari Waskita ini ketika dijual kepada swasta, ini menempatkan seolah-olah rakyat Indonesia ini sedang numpang begitu ya, karena infrastruktur yang dibangun dan dinikmati ini bukan menjadi milik negara begitu, dan seolah-olah pemerintah ini hanya bertindak sebagai calo bagi para investor. Nah, terkait dengan hal tersebut ini tanggapan dari Anda ini bagaimana ini, Bung Fahrur? Ya, mungkin bahasanya tidak calo lah ya. Bahasanya tidak calo. Tetapi di dalam ekonomi kapitalistik itu ada yang namanya rent seeking. Rent seeking itu sempat populer dulu tahun 76 di Amerika Serikat, di mana terjadi kong kali kong antara pengusaha dengan penguasa. Bahwa para investor itu selalu mengincar proyek-proyek agar dia bisa investasi, dan disitulah dia masuk kepada penguasa untuk melakukan agar penguasa itu membuat semacam regulasi-regulasi yang melancarkan upaya dia untuk menguasai sektor-sektor yang penting itu. Itu namanya rent seeking. Terus melihat upaya-upaya untuk dia swasta itu bisa masuk. Nah, termasuk dalam kasus ini. Akhirnya apa? Investorlah yang menguasai fasilitas umum dan pemerintah dipaksa untuk membuat regulasi-regulasi yang bisa melancarkan upaya penguasaan sektor tersebut. Dan akhirnya ya dalam tempo yang sangat panjang, semua fasilitas umum itu menjadi milik pribadi, milik swasta. Gitu.
Ya, baik. Lantas kemudian kalau dicermati secara mendetail, ini kan pada faktanya jalan ini kan merupakan fasilitas umum, yaitu suatu fasilitas yang jika tidak ada di dalam suatu negara atau komunitas, pasti akan menimbulkan sengketa di dalam mencarinya karena kepentingan manusia secara umum. Nah, menurut Anda ini, bagaimana tata kelola jalan tol gitu di dalam sistem Islam itu sendiri, kira-kira seperti apa ini, Bung Fahrul Ulum? Ya, di dalam Islam, jalan itu terkategori sebagai milkiyatul amah, kepemilikan umum. Karena apa? Karena keberadaannya kalau tidak ada akan menimbulkan sengketa. Atau kalau dikuasai oleh pribadi, maka itu juga akan menimbulkan sengketa. Itu di dalam ekonomi Islam. Jadi ekonomi Islam itu membagi milkiyah atau kepemilikan itu menjadi 3. Milkiyatul fardiyah, kepemilikan individu, milkiyatul amah, kepemilikan umum, dan milkiyatul daulah, kepemilikan negara. Nah, jalan raya itu terkategori sebagai milkiyatul amah, kepemilikan umum. Berarti harus ada dan harus diupayakan oleh negara. Cuman dananya dari mana? Ini dulu. Menurut ekonomi Islam, dana untuk pembangunan semua milkiyatul ammah itu diambilkan dari sektor milkiyatul ammah. Ya. Apa itu? Laut, berarti hasil laut itu dikumpulkan nanti khusus di dalam kas Baitul Mal sebagai hasil dari milkiyatul ammah. Kemudian juga hutan, kemudian juga danau, dan banyak lagi milkiyatul ammah yang lain ya, hasil tambang, hasil bumi, itu semua hasilnya dikumpulkan dalam satu bidang tersendiri, yaitu bidang milkiyatul ammah. Harta-harta itulah yang dipakai untuk melakukan pembangunan infrastruktur, bukan dari hutang, tapi dari hasil milkiyatul ammah itu. Nah, termasuk nanti untuk membangun jalan-jalan raya atau jalan tol. Di dalam Islam tidak dibedakan, ini jalan raya, kemudian penggunanya adalah ini, kemudian ini jalan tol yang kalau lewat ini harus bayar, nggak ada di dalam Islam. Semua jalan di dalam pendekatan Islam adalah gratis. Nggak boleh ditetapkan tarif untuk melewati jalan tersebut, karena itu merupakan milkiyatul ammah, milik semua orang yang diupayakan eksistensinya oleh negara. Jadi nggak ada itu pembedaan. Jadi biaya pembuatan jalan raya semuanya diambilkan dari milkiyatul ammah, tidak diambilkan dari hutang. Ya. Terus kemudian pengerjaannya oleh siapa? Pengerjaannya dilakukan oleh anak-anak negara, anak-anak negeri. Tidak mengambil dari luar. Kalau memang terpaksa sekali anak negeri itu tidak mampu secara teknologi ataupun secara teknik, bagaimana bisa mengambil dari luar, nanti kita gaji dia. Tapi setelah selesai, ya dia pulang lagi. Jadi statusnya dia hanyalah yang digaji, ijarah, begitu. Ya, tidak ada yang membayar untuk melewati sebuah jalan di dalam Islam itu. Tetapi kalau memang ada satu kebijakan-kebijakan untuk membedakan biar tertib, boleh-boleh saja. Jalan ini dipakai untuk truk dengan muatan sekian, biar tidak mengganggu pengguna jalan yang lain. Kalau jalan ini bisa dipakai untuk kendaraan apa saja. Kalau ini mungkin hanya untuk pejalan kaki dan sepeda serta kursi roda di trotoar itu misalkan. Itu boleh kalau pembagian-pembagian. Tetapi kalau melewati jalan dan harus membayar terhadap jalan itu, ini tidak ada di dalam ekonomi Islam. Nah, jadi kita lihat dulu biayanya bagaimana. Biayanya tidak dari hutang. Yang kedua, dikerjakan oleh anak negeri. Yang ketiga, tidak ada bayar di dalam melewati jalan. Nah, kalau kita lihat di masa kekhilafahan dulu, itu sudah ada contohnya. Nggak usah jauh-jauh khilafah di masa awal ya. Di masa Amawiyah, misalkan di masa Abbasiyah. Di masa akhir saja ini, yaitu Sultan Hamid yang kedua, itu sudah memberi contoh ketika Sultan Hamid yang kedua ini membangun Hijaz Railway. Ya, jadi agar jamaah haji dari berbagai penjuru itu semakin mudah datang ke Mekah dan Madinah, Sultan Hamid II itu membangun Hijaz Railway. Sekarang sisa-sisanya masih banyak.
Jadi nanti kapan-kapan kalau ke Timur Tengah bisa dilihat bagaimana bekas-bekas Hijaz Railway yang dibangun oleh Sultan Hamid yang kedua itu. Itu tidak hutang sama sekali, itu tidak menggunakan investasi asing, itu semua menggunakan dana yang dimiliki oleh negara. Dan bahkan orang-orang itu banyak menyumbang akhirnya. Diceritakan orang-orang India itu menyumbang dengan sumbangan yang sangat banyak terhadap railway itu. Ya, jadi railway itu dibangun dari Damaskus sampai ke Madinah. Ya, nanti rencananya mau diteruskan sampai ke Istanbul, Turki, tapi belum kesampaian ya. Dari Damaskus ke Madinah itu, kalau dulu orang naik kuda itu 40 hari. Dulu itu 40 hari. Nah, dengan adanya railway itu, cukup 5 hari saja. Jadi mengurangi beban, mengurangi kematian, mengurangi kelelahan, dan sebagainya. Dan itu dijalankan oleh negara, diambilkan dari mana? Dari dana milkiyatul ammah. Kemudian dari sumbangan masyarakat yang rela dia untuk menyumbang. Itu lebih terhormat. Dan ketika misalkan seperti sekarang ya, kekhilafan telah tiada, maka keberadaan dari railway itu tidak menjadi milik swasta, tetapi itu tetap menjadi milik seluruh kaum muslimin ya, sebagai harta wakaf. Jadi itu merupakan wakafnya seluruh kaum muslimin. Jadi kalau mbah-mbah kita dulu itu sempat wakaf terhadap railway-nya Hijaz itu Hijaz Railway, maka kita bisa mengklaim kita masih punya railway Hijaz. Nah, gitu. Jadi kesimpulannya adalah bahwa untuk pembangunan jalan dan sebagainya itu secara pengaturan tidak perlu menggunakan pendekatan hutang. Ya, sehingga strategi-strategi sekarang sampai kepada melakukan investasi, kemudian restrukturisasi keuangan dari kreditur, kemudian juga permintaan penjaminan pinjaman pada pemerintah dan sebagainya, menurut saya ini adalah imbas dari penerapan ekonomi kapitalisme yang menyengsarakan rakyat. Begitu, Mas Aziz. Ya, baik Bung Farul. Ternyata kalau diatur dengan Islam ini malah lebih menguntungkan begitu ya, tidak repot, bahkan tidak perlu bayar ataupun jual begitu ya, yang sangat bertentangan dengan syariat Islam. Baik, terima kasih Bung Farul Ulum telah hadir di Kabar Petang pada edisi kali ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Semoga Anda dan keluarga senantiasa sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum Bung Farul Ulum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikianlah Kabar Petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Sampai berjumpa lagi pekan depan di jam dan channel yang sama. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari KC News. Karena hanya di sinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual terpopuler dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.